dipersembahkan oleh Pemirsa, minggu ini ada kasus yang sangat menggemparkan Republik Plus 62. Dinamakan kasus tata kelola minyak mentah dan kilang dari PT Pertamina Subholding dan KKKS. Sungguh terlalu kalau memang kasus ini nanti terbukti benar di pengadilan. Bayangkan saja ada BBM jenis Pertamax yang kita beli dengan harga yang lebih mahal daripada BBM bersubsidi jenis Pertalite. Nggak taunya katanya itu adalah Pertalite tapi dijual dengan harga Pertamax. Bukan hanya penipuan, tapi juga skandal besar yang pastinya sangat memalukan jika terbukti benar. Melibatkan perusahaan sebesar Pertamina dan lolos dari pengawasan berbagai pihak, termasuk kementerian terkait. Bayangkan saja, hasil investigasi dari Kejaksaan Agung mengungkap praktik kotor ini setidaknya berlangsung 5 tahun dari tahun 2018 sampai 2023. Dan nilai korupsinya mencapai hampir 200 triliun per tahun. Itu artinya coba deh kalau kita kali 5 tahun, praktik kotor ini merugikan negara hampir 1 kuadriliun alias 1.000 triliun rupiah. Seberapa banyak itu 1.000 triliun rupiah? Pemirsa, kata Kejaksaan Agung, modus yang dilakukan adalah dengan mengoplos BBM jenis RON 90 atau yang selama ini kita kenal dengan nama Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax. Kecurangan ini dilakukan para pelaku untuk mengakali aturan pemenuhan minyak mentah dalam negeri yang wajib mengutamakan pasokan minyak bumi dari dalam negeri. Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan sudah dijerat dan ditahan bersama dengan 5 petinggi Pertamina lainnya. Kemudian ada juga 3 pengusaha minyak yang ikut diciduk karena dituduh terlibat dalam persengkokolan ini. Presiden Prabowo Subianto juga sudah buka suara soal dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Pertamina ini. Presiden berjanji akan membersihkan, menegakkan, dan akan membela kepentingan rakyat. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih kalau memang sudah berlangsung 5 tahun, kenapa baru ketahuan sekarang? Benar tidak hitungan 193,7 triliun rupiah itu? Dan siapa lagi pihak yang harus bertanggung jawab dalam skandal besar ini? Inilah kontroversi selengkapnya Pertamax Gun bersama saya Zilvia Iskandar. Tim penyidik menyimpulkan dalam ekspos perkara bahwa telah terdapat serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, menetapkan 7 orang sebagai tersangka. Baik pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 3 narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya adalah Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto. Selamat malam Mas Sugeng. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Selamat malam pemirsa. Baik, kemudian juga ada pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU STIN, Ibu Yenti Garnasi atau biasa saya panggil Mbak Yenti. Selamat malam Mbak Yenti. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah kiri saya ada peneliti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Niti Emiliana. Mbak Niti, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, kami informasikan juga sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari Pertamina, Patraniaga, kemudian juga dari
juru bicara komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO, tapi tidak bisa hadir untuk malam hari ini. Saya lanjut dulu, sebelum memulai dialog ini saya akan memberikan informasi terbaru untuk Anda bahwa pada hari ini kita melihat ada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang sudah melakukan sidak ke sejumlah SPBU dan memastikan tidak ada skema oplosan dalam proses bahan bakar minyak atau BBM sebelum disalurkan ke SPBU. Legislator asal Gerindra, Bambang Haryadi menegaskan bahwa oplosan dan blending adalah dua skema yang berbeda. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi 12 DPR RI saat melakukan sidak di salah satu SPBU milik Pertamina di Jakarta. Sebagai bagian dari sidak pimpinan Komisi 12 DPR RI, Bambang Haryadi mengambil sampel BBM Pertamina yang akan diuji lebih lanjut oleh Lemigas. Ia juga menegaskan bahwa pengujian kualitas BBM ini bukan hal baru, melainkan telah berlangsung selama puluhan tahun sebagai standar umum. Ini ya, teman-teman ya. Ini. Dan tidak hanya di SPBU milik Pertamina, pimpinan Komisi 12 DPR juga mengambil sampel BBM di SPBU Shell. Hasil uji lab kedua sampel BBM ini rencananya akan diumumkan Jumat besok oleh Kementerian ESDM. Mbak, jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Contoh misalnya di batu bara untuk PLN. Skema penugasan PLN itu garnya kebutuhannya hanya kebutuhan 4.300. Tapi domestic market obligation itu berlaku rata. Kan? Dan setiap tambang itu berbeda-beda. Nah, di situ diizinkan. Itu skema sah-sah aja kalau blending itu. Selama tidak menurunkan kualitas. Ketentuan yang mau dituju di angka berapa itu? Boleh. Jadi misalnya gar 5.000 dengan gar batu bara 4.000 kan, supaya menjadi 4.500 gitu. Itu di blending bisa itu. Di PP juga membolehkan. Dah, peraturan pemerintah pun membolehkan. Jadi skema kata-kata oplosan kan, oplosan itu lebih identik dengan sesuatu yang aspal kan. Oke, selama ini Bapak Ibu yang kita tahu adalah pengoplosan. Tapi kalau menurut penjelasan dari tadi Pak Bambang Haryadi mengatakan bahwa selama ini tuh bukan pengoplosan, tapi yang terjadi adalah blending, pencampuran antara BBM dengan zat adiktif ya, aditif untuk menambah dayanya, kemudian tapi kualitasnya itu tetap sama. Jadi kalau RON 92 ya RON 92 itu blending. Tapi yang kita tangkap dari Kejaksaan Agung, Mas Sugeng, yang kita tangkap itu bukan seperti itu, tapi memang ini bahan mentahnya itu 90, tapi kemudian dijual dengan harga 92, RON 92. Yang benar bagaimana Mas Sugeng? Iya, jadi pertama pasti kita semuanya shock ya, dalam pengertian kita prihatin, dan terlebih saya juga secara pribadi maupun secara kelembagaan. Saya dulu kebetulan memimpin Komisi 7 tahun 2019 sampai yang periode lalu lah. Dan mekanisme ini selalu kita check and recheck ya. Kami menjalankan fungsi pengawasan karena isu tentang oplosan itu kan tidak hanya hari ini saja. Maka waktu itu kami panggil Lemigas sebagai institusi di bawah Kementerian ESDM yang memastikan bahwa BBM itu yang di SPBU adalah sesuai spek atau spesifikasi yang memang disyaratkan. Misalnya katakanlah RON 90 atau RON 92 ini. RON 90 adalah Pertalite dan itu adalah minyak subsidi. Sebetulnya namanya kompensasi istilahnya, karena subsidi itu ada di APBN, kalau kompensasi itu ditanggung dulu oleh Pertamina, selisih harganya itu. Harganya kan kurang lebih 12.300, tapi dijual 10.000, jadi setiap liter ada subsidi akhirnya itu. Nah, itu selalu kita cek, termasuk waktu itu diisukan di katakanlah di penyeberangan Merak misalnya juga ada. Kami bahkan waktu itu saya memimpin untuk mengunjungi tempat yang sekarang ditersangkakan ini. Misalnya di Tangki Timbun di Merak. Tapi dia jelaskan bahwa kami hanya menerima produk berupa produk yang sudah jadi baik RON 90 maupun RON 92. Jadi di Tangki Timbun itu, betul di Tangki Timbun itu dari aditif, tetapi itu justru nilai keunggulan lain, begitulah dikatakan. Seperti pertama ditambahi dan untuk supaya menghindari korosif ya, dan juga membersihkan mesin lebih dan juga
bukan menaikkan oktan, karena oktan itu udah di RON itu. Nah inilah yang waktu itu ya, ini kan peristiwa tahun 2018 sampai tahun 2023 disambungkan jalan. Jadi maksudnya gimana Mas Sugeng? Kalau memang pengawasan selama ini selalu dilakukan secara berkala untuk mengecek apakah betul RON-nya sesuai dengan klaimnya atau tidak, tapi dari Kejaksaan Agung temuannya begitu. Itulah ya, jadi di balik itu kalau badan kita terus mendukung apa yang dilakukan Kejaksaan untuk terus usut. Mungkin saja ternyata di balik itu ada praktek-praktek yang menyimpang. Nah, tetapi lagi-lagi mestinya ada penjelasan resmi nanti yang kita minta dari Lemigas utamanya di periode itu bagaimana melakukan, ada data-data kan pastinya. Tinggal ungkap saja apakah dilakukan cek ya, sebagaimana dilakukan hari-hari ini misalnya. Buat pemirsa untuk diketahui ya, Lemigas itu adalah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi yang selama ini ditugaskan untuk secara berkala mengecek apakah BBM yang kita beli itu sesuai dengan RON-nya, sesuai dengan klaimnya. Nah seharusnya kita secara logika mengetahuinya kalau sudah dicek secara berkala harusnya beres dong. Tidak mungkin ini terjadi yang namanya 90 kok dijual 92, harusnya ketahuan. Tapi 5 tahun ini ternyata adem ayem saja. Tidak ada isu-isu besar soal adanya pengoplosan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.